Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop murah dari Acer yang harganya udah diturunin. Tadinya 8 jutaan, sekarang udah jadi masuk bisa dibilang 6 jutaan lah kalau gue cek di marketplace. Ini adalah Acer Aspire 3 Slim A31423M R7 VJ. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Dulu gue tuh pernah ngebahas Aspire 3 Slim ini juga, tapi saat itu yang dibahas ialah versi Ryzen 3 7320U. Kurang lebih ini masih mirip-mirip karena perbedaan paling kelihatan ada di bagian CPU-nya yang naik satu tingkat menjadi Ryzen 5 7520U. Pada varian ini Acer kelihatannya masih mempertahankan desain dari Aspire 3 Slim yang tampil dengan kesan yang compact meski secara dimensi jika diukur bukan yang tertipis. Dimensinya ada di angka 33 x 25 x 1,99 cm dengan berat 1,4 kg. Orang pasti nggak bakalan ngira bahwa laptop ini ketebalannya masih di atas 1,5 cm. Karena kalau diangkat, laptop ini tuh memang berasa ringan dan jadinya enak buat dibawa kemana-mana sebetulnya. Keyboard adalah salah satu aspek yang disenangi dari laptop ini karena punya travel distance yang cukup dalam dan ukuran keycaps yang cukup besar serta berjarak gitu. Cuma rocky atas bawahnya aja yang agak kepotong dan belum ada LED backlit. Touchpadnya nggak gitu lebar, posisinya cukup oke dan gua nggak pernah masalah dengan touchpad yang kecil seperti ini. Lalu di bagian I/O-nya di sini terdapat dua USB 3.1 Gen 1 di sini dan jika ditotalin jumlah USB-nya ada 3 termasuk USB Type-C-nya. Semuanya udah punya dukungan USB 3.2 juga. Acer juga nyediain HDMI 2.1 dan audio jack tapi nggak ada card reader. Dan kalau kita ngomongin layarnya, ya memang laptop ini nggak dibungkus menjadi sebuah laptop untuk kreator-kreator atau editor-editor gitu. Karena ya jika dilihat config layarnya, Acer hanya memberikan layar dengan resolusi 768p dengan panel TN. Meski dengan resolusi rendah emang bisa menghemat daya, tapi rasanya penggunaan panel IPS 1080p pun perbedaan dayanya nggak sesignifikan itu sih. Ditambah lagi laptop ini udah menggunakan CPU yang memang sangat-sangat efisien untuk menunjang daya tahan baterai si laptop ini. Webcamnya beresolusi 720p dengan dukungan TNR. Ini cukup kalau sekedar untuk online meeting aja. Built-in mikrofonnya juga udah mendukung noise cancelling yang disebut oleh Acer ialah Acer Purified Voice. Lalu untuk spesifikasinya, ini menggunakan CPU AMD Ryzen 5 7520U dengan Radeon 610M graphics dan RAM-nya itu 8GB LPDDR5. NVMe SSD 512GB, ada Wi-Fi AC dengan Bluetooth 5.0, HD webcam yang tadi gue sebutin include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Untuk opsi upgrade seperti laptop tipis pada umumnya, dan karena ini menggunakan LPDDR5 yang berarti udah disolder, jadi untuk memori kalian udah nggak bisa upgrade lagi. Tapi kalian masih bisa mengganti SSD-nya jika dirasa 512GB itu kurang. Gue sih lebih merekomendasikan untuk kalian bawa ke service center resminya si Acer aja untuk mengupgrade-nya. Meskipun sebenarnya Acer tuh sekarang udah mengizinkan untuk kalian bongkar sendiri dan upgrade sendiri untuk storage-nya. Sayangnya nggak ada utilities ya di laptop ini, jadi kalian kalau misalkan mau ngirit-ngirit baterai, kalian cuma bisa ngandelin power saving yang ada di Windows aja. Jadi nggak ada profiling performance gitu. Dan untuk power limitnya dari CPU-nya itu, kalau gua cek, Acer itu masih ngeset sesuai dengan default dari AMD, yaitu di 20 watt maksimumnya. Yang berarti CPU-nya ya dijaga aja untuk berjalan sedikit lebih kenceng dari yang ditawarkan oleh AMD, tapi ya hanya sedikit. Kalau kita ngomongin soal AMD Ryzen 5 7520U, ini adalah CPU 4 core 8 thread, jadi memang secara spesifikasi sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dari 7320U. Dan kalau kalian bingung dengan penamaan dari si AMD Ryzen 7000 series yang mobile ini, penamaannya itu memang agak sedikit berbeda. Angka pertama itu adalah portfolio tahun, lalu angka kedua itu ialah tipe prosesornya. Angka ketiga adalah arsitekturnya, jadi di sini angka 2 itu menandakan bahwa ini menggunakan arsitektur Zen 2. Angka keempat adalah tingkatannya, 0 dan 5, menunjukkan segmentasi dari modelnya. Dan huruf terakhir itu menunjukkan untuk TDP-nya. Karena ini bisa dibilang adalah laptop yang thin and light gitu ya, jadi compact terus ringan juga. Makanya ya dia pakai CPU yang U atau 15 watt TDP, yang mana simpelnya ini prosesor kencang tapi tetap efisien dari segi baterai. Dan salah satu kelebihan yang berasal dari prosesor ini tuh di bagian integrated GPU-nya yang cukup efisien juga. Dan bisa dikategorikan ini adalah iGPU yang cukup powerful di kelasnya. Kalau gue harus sebutin keunggulan dari AMD Ryzen 7520U ini, selain arsitektur yang udah diimprove ke 6 nanometer, tentunya dia juga udah pakai memori LPDDR5 ya, yang memang secara frekuensi lebih tinggi dari DDR4.
Mendukung hardware AV1 decoder juga yang cocok untuk streaming dan nonton video 4K dengan konsumsi prosesor yang hemat daya. Biasanya kalau prosesor low end itu nyetel video 4K aja untuk streaming lewat YouTube aja gitu ya, atau mungkin nonton Netflix, itu biasanya load CPU-nya udah cukup tinggi. Tapi karena ini udah ada decoder AV1, jadi dia nggak bakalan ngotot banget untuk ngasih load yang memang tinggi apabila kalian nonton video 4K. Lalu karena ini menggunakan Radeon 610M, dia juga pastinya menggunakan arsitektur RDNA 2, yang dimana RDNA 2 itu juga udah mendukung untuk FSR sampai FSR 2, dan untuk Pro Render juga itu sebenarnya udah support. Tapi ya supportnya tipis-tipis aja, sekedar untuk nge-preview masih oke ya. Oke, untuk data pengujian gue bakalan mulai dari daya tahan baterai yang terlebih dahulu. Untuk pengujian ini gue menggunakan video playback dengan Wi-Fi on, menggunakan power saving dari Windows dengan brightness di 50%, dan gue bisa mendapatkan daya tahan baterai kurang lebih sekitar 6 jam gitu untuk baterai yang berkapasitas 40 Wh. Ini udah termasuk hemat baterai sebetulnya ya, karena dengan kapasitas baterai yang kecil ini masih bisa mendapatkan daya tahan baterai yang cukup panjang. Untuk analisis temperaturnya sendiri, kalau gue cek melalui Cinebench R23, di sini CPU package powernya itu ada di angka sekitar 28 ternyata, dan dia sempat bumping gitu. Tapi stabilnya memang ada di sekitar 20 watt ya. Untuk temperaturnya sendiri itu masih aman-aman aja, belum berjalan di TJ Max sekalipun, bahkan maksimumnya ada di angka 85 dan stabilnya itu di sekitar 70 derajat Celcius. Untuk keperluan content creation sebetulnya bisa-bisa aja, kayak Adobe Premiere itu playback masih lancar-lancar aja berkat decoder dari si prosesornya ya. Tapi untuk encodingnya, untuk ekspor video ke 1080p itu memang perlu agak sedikit memakan waktu, karena untuk project yang biasanya gue pakai benchmark ini, diekspor itu masih membutuhkan waktu sekitar 13 menit. Tapi untuk DaVinci Resolve ini sebenarnya udah cukup oke loh, karena untuk video berdurasi 13 menit itu bisa diekspor dalam waktu sekitar 19 menit aja, yang menandakan ini kemampuan encodingnya memang udah cukup optimize di DaVinci Resolve ini. Kalau ditanya ini bisa Blender apa enggak, karena udah ada Pro Render sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya memang kemampuannya itu kalau gua harus tes melalui Blender Benchmark ada di sekitar 34 sampel per menit untuk scene monster, sementara scene classroom itu ada di sekitar 16,75 sampel per menit. Kalau diukur melalui Cinebench R23, kemampuan CPU-nya udah cukup konsisten kok. Single core ada di angka sekitar 1156, sementara multicore-nya itu ada di sekitar 5000. Running berikutnya dia memang bakalan turun udah pasti, tapi dia bakalan stabil tuh di sekitar 4700 gede gitu, dan sempat naik lagi di sekitar 4900-an. Jadi kemampuan prosesornya juga udah cukup stabil di laptop ini. Dan karena ini laptop yang sebenarnya bukan ditujukan untuk gaming, maka dari itu untuk pengujian game gue cuma kasih satu aja nih, yaitu adalah Valorant. Kalian udah bisa main Valorant dengan rata-rata FPS di atas 100 paling enggak di laptop ini, dengan resolusi natifnya di 768p atau di 720p ya. Dan terakhir untuk kemampuan SSD-nya, di sini SSD-nya itu OEM-nya dari Micron. Dan kalau kalian perhatiin, memang ini SSD yang dikasih adalah NVMe PCIe Gen 3 yang kali 2 bukan kali 4. Sehingga kecepatan SSD-nya itu ada di sekitar 1,7 GB per second aja untuk sequential read ataupun write-nya. Dan sebenarnya slotnya ini ternyata masih bisa dipasang NVMe PCIe Gen 4 kali 4. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade lagi menggunakan NVMe Gen 4 kali 4 karena harganya udah murah, gue bisa merekomendasikan untuk segera diganti SSD-nya biar berasa lebih ngebut lagi. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Aspire 3 Slim yang menggunakan AMD Ryzen 5 7520U. Untuk harga resmi dari Acer itu tadinya gue cek di situsnya itu sekitar 8 jutaan, tapi di marketplace itu harganya udah turun lumayan jauh jadi 6,8 atau 6,9 juta gitu ya. Dan kalau kalian ngecek di marketplace, pastiin aja itu bergaransi resmi selama 3 tahun dari Acer Indonesia, plus Office Home Student juga jika membeli di marketplace. Dengan dipotongnya harga menjadi sekitar 6,8 atau 6,9 juta dari laptop ini menjadikan laptopnya bisa dipertimbangkan jika keperluan kalian sekedar untuk everyday computing aja, yang memanfaatkan fitur modern dari sebuah CPU seperti decoding atau encoding video, atau sekedar multitasking. Seenggaknya dengan menggunakan AMD Ryzen 5 7520U, AMD tetap bisa ngasih best experience untuk penggunanya, sehingga semua fitur-fitur pendukung dari prosesornya ini bisa dikasih di kelas yang modern dan beneran bisa kasih performance processing yang sangat baik untuk laptop kelas mainstream seperti ini, terutama untuk urusan daya tahan baterai dan power efisiensi yang ditawarkan. Hal yang harus diperhatikan dari laptop ini tentu ada di bagian layarnya yang masih beresolusi 768p. Andai Acer memberikan panel IPS, rasanya laptop ini akan terlihat lebih istimewa.
Jadi kalau kalian bisa berkompromi dengan semua hal kelebihan dan juga serta kekurangan dari laptop ini, kalian baru bisa tepat memilih laptop ini. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri mengenai laptop ini, silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.